Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga Cinta Subuh. Kami dari Filmmaker Muslim. Kami dari Mueza. Sebentar lagi kalian akan Nonton Cinta Subuh 2 Maha Cinta. Buat kalian yang nanti habis nonton, ya tolong mention kami ya. Mention, like, komen, dan share filmnya. Dan jangan lupa pakai hashtag sudah nonton Maha Cinta. Buat teman-teman yang sudah nonton film ini terus mau mereupload atau mau mendownload terus mengupload atau apapun yang berbau menge-share video ini di luar channel kami mohon untuk minta izin dulu sama kami. Pada dasarnya yang ingin kami lakukan adalah menyebar kebaikan. Jadi kami tidak masalah kalau untuk disebarkan demi kebaikan juga. Tapi alangkah baiknya kalau menyebar kebaikan izin dulu sama pemiliknya gitu. Jadi nggak kelihatan nyolong karya. Oke. Selamat menonton filmnya. Semoga mendapat inspirasi untuk kita semua. Aku hidup dalam keluarga yang namaku Ratih. Aku dibesarkan dalam keluarga yang sangat menjunjung tinggi nilai agama. Sepeninggal orang tuaku, aku tinggal bersama kakak laki-lakiku, Sabta, yang seorang sebut saja penceramah kondang, dan istrinya Kak Septi. Aku dibesarkan dengan sangat baik, makanya aku yakin aku hanya akan jatuh cinta kepada suamiku kelak. Tadinya aku pikir begitu. Sorry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, boleh minta nomor HP-nya atau sebangsanya gitu? Untuk? Silaturahmi. Maaf mas, saya buru-buru. Enggak, aku sama sekali nggak buru-buru. Tapi aku tahu ini akan berlanjut ke hal yang kurang baik. Saya Angga. 3 bulan lagi saya lulus wisuda. Setelah itu saya bakal ngelamar kamu. Boleh? Apa-apaan ini Rati? Kenapa nggak jalanin motornya? Halo, bahaya ini. Dan begitulah Angga datang meruntuhkan pertahananku, pertahanan imanku. Jaga jarak, jelas. Tapi membohongi diri sendiri seakan aku tidak menyimpan rasa itu mustahil. Kamu mau motor? Nggak bareng aku aja? Aku nggak mau boncengan. Kok jauh-jauhan sih duduknya? Nggak apa-apa, biar ada batasan. Oh. Kamu sering ingetin aku sholat kan? Tapi kok nggak pernah ingetin aku sholat subuh? Itu soalnya... Kamu belum bangun ya? Sholat subuh itu penting enggak? Semua sholat itu penting kali. Iya, maksud aku. Kenapa liatin aku begitu? Kamu cantik. Ya Allah Rati, dasar dodol tuh kan. Dia makin mepet kamu. Udah, selesain hubungan gak sehat ini. Dosa Rati, dosa. Makasih. Ya Allah Rati, ngomong apa kamu? Ini makin parah. Kamu marah?
Aku salah ya? Enggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kamu? Nggak apa-apa, Kak. Kak Septi mana? Ada tuh lagi nyetrika. Kak, tolong aku. Kamu kenapa? Aku bingung, Kak. Kok tumben? Ratih yang selalu punya solusi, kok bisa bingung? Kak, seriusan. Kamu nih ya, adiknya lagi butuh privasi tahu? Ya aku kan abangnya. Bi, udah sana dulu ah. Iya, iya. Nah, mulai cerita yuk. Kak Septi, kapan mulai jatuh cinta? Loh, kok jadi interogasi kakak? Ketika kakak kamu ngelamar aku. Sebelum itu? Sebelum itu kakak nggak kenal cinta dong? Cinta itu nggak cuma sama lawan jenis, sama orang tua, sama keluarga, sahabat, dan yang paling penting, Cinta sama Allah dan Rasulnya. kamu jatuh cinta ya? Nah lo, ketahuan kan? Aduh, bohong aja, bilang enggak. Iya, Kak. Kok malah jujur? Aduh, abis deh. Subhanallah, Loh, kakak nggak marah? cinta itu anugerah. Kenapa harus marah? Tapi Kak, Tapi kamu nggak pacaran kan? Sebentar deh. Bi, Iya, maaf. Aku pergi deh. Kak, aku emang pacaran. Tapi pacaranku syar'i kok. Aku nggak pernah macem-macem. nggak ada pacaran syar'i, Ratih. Kak, aku tahu batasan. Dia juga. Kita sama-sama bisa jaga diri. Ratih, setan itu lebih tahu mana batasan kita, lebih tahu celahnya, dan cara memasuki celah tersebut. Tapi sebentar lagi dia wisuda. Dia bilang mau lamar Ratih. Ya kalau gitu tinggal tunggu kan, nggak perlu pakai pacaran. Enggak kenapa-napa, Li.
Musuhin pacar ya? Iya. Bro, lo tau kan pacaran tuh deketin zina haram bro. Tenang aja kali, Li. Gue bisa jaga diri. Jangan sombong. Gue sebagai temen lo gak mau lo kebablasan. Mel, lo pernah denger gak cerita tentang miras? Jadi, dulu, zaman Nabi, ada cowok jatuh cinta sama cewek cakep. Tapi si cewek terus ngasih syarat tuh buat cowok bukti cintanya. Disuruh lakuin 1 dari 3 maksiat. Terus? Yang pertama, zinahin tuh cewek. Yang kedua, bunuh anak kecil. Yang ketiga, minum miras. Nah, menurut lu pilih yang mana? Semuanya haram, Li. Tapi dia pilih minum miras. Karena dia pikir dosanya paling kecil. Nah, habis minum miras kan dia mabok. Ada cewek cakep depannya, digarap sama dia. Dizinahin tuh cewek. Terus anak kecil datang nih lewat, tuk tuk tuk. Jadi saksi. Dibunuh juga tuh anak kecil sama dia. Akhirnya apa? Dia lakuin 3 maksiat. Gara-gara miras. Menurut lo, apa moral ceritanya? Jangan minum miras. Karena bikin mabuk tuh, Li. Bukan itu tapi udah maksud gua. Yang awalnya bikin tuh cowok mau minum miras. Karena dia udah mabok cinta duluan sama tuh cewek. Tuh bro, cinta tuh lebih bikin mabuk daripada miras. Makanya lo harus hati-hati. Oh iya, tapi ada satu men, mabuk yang dihalalin sama agama. Tahu lo? Mabok nasi padang bro. Mantap. Makan, gua habisin ntar lo. Kamu nggak usah bawa motor. BBM baru naik. Boros. Terus kita boncengan gitu. Tas kamu taruh di antara kita. Jadi kita nggak bersentuhan. Aman kan? Menurut kamu yang kita lakukan ini benar? Apanya? Ya hubungan ini. Pacaran. Kita kan sama-sama nggak melakukan perbuatan zina. Sama-sama jaga diri. Tapi tetap pacaran itu salah kan? Kamu maunya apa? Kalau kamu beneran cinta sama aku karena Allah, kamu pasti segera nikahin aku. Kenapa diem? Aku belum siap. Kamu juga nggak pernah kelihatan nyiapin apa-apa. Kamu mau putus? Bilang, bilang kamu mau putus. Enggak, aku cuma pengen kamu berubah. Ya Allah, ngomong apa aku? Iya. Aku bakal berubah. Pokoknya nanti kamu harus ngomong, kalian harus putus. Kalian nggak bisa begini terus. Ada yang mau ngomongin? Di WhatsApp aja ya. Kita putus. Hah? Tapi Masuk rumah salam dulu. Rati udah putusin dia, Kak. Iya. Tapi Rati nggak kuat. Rati terlanjur cinta sama dia. Kalau kamu terusin hubungan kalian, itu bukan cinta namanya. Tadi Rati bilang, Rati putusin dia gara-gara dia nggak sholat subuh.
Rati cari-cari alasan. Bagus dong. Siapa tahu dia jadi sholat subuhnya rajin kan? Tapi Rati nggak mau alasan dia dapat hidayah itu dari Rati, bukan dari Allah. Rati, istighfar. Semua hidayah itu milik Allah. Dia berhak mau memberikan ke siapa, kapan, di mana, dan lewat siapa. Kamu yakin cinta sama dia? Yakin, Kak. Berdoa. Berdoa minta yang terbaik. Doa yang ikhlas, yang enggak melibatkan nafsu kamu. Doa itu jalan kita untuk meminta apapun pada Sang Halik yang maha memiliki kita, yang maha menciptakan semuanya, termasuk perasaan yang kamu rasakan sekarang. Ya Allah, wahai Zat yang memiliki hambanya, wahai Sang Maha Pencipta, hamba telah melakukan kesalahan yang luar biasa. Hamba telah sombong, hamba telah melanggar apa yang Engkau larang. Hamba telah membiarkan diri hamba mendekati zina. Ampuni hamba ya Rob. Wahai Sang Maha Cinta yang menumbuhkan perasaan indah yang hamba alami sekarang. Kalau boleh, hamba mencintai dia dalam diam. Seperti dulu Fatimah mencintai Ali. Hamba mohon, kuatkan hamba untuk bersabar, untuk ikhlas menerima apapun yang terjadi dengan kami nantinya. Ya Rob, Engkau adalah sebaik-baik penolong. Engkau yang maha memberi hidayah. Engkau yang maha memisahkan dan mempersatukan. Kalau Engkau berkenan, persatukan kami dengan cara yang paling indah. Pertemukan hamba dengan dia ketika dia sudah siap menjadi imam hamba nanti. Oh iya, ngomong-ngomong soal generasi, Rati udah siap belum masalah generasi berikutnya? Ih, Kak Sabta. Umi, ini Argi diajak makan dulu. Makan dulu. Yuk, Makan sama dulu, Umi yuk. yuk. Pak Umi makan dulu. Dong, Makan dulu. Apa? Iya. Oh iya, Ti. Ada teman kakak nih. Udah matang, udah mapan, dan siap nikah juga. Kamu mau ya? Tapi Kak, aku kan... Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, itu orangnya, Ti. Silakan masuk, Pak. Umi. Duduk, Pak. Ini Rati. Gimana Mas Sabta? Saya sudah dengar tentang Dek Rati. Ternyata orangnya cantik, ramah. Senang sekali bila bisa memperistri Dek Rati ini. Ah, bisa aja Pak Rafiq ini. Jadi Pak Rafiq udah setuju ya? Insya Allah. Tinggal kita cari hari baiknya saja. Nanti akan siapkan seluruh segala sesuatunya. Alhamdulillah. Iya, saya lupa. Ini yang bersangkutan sudah menunggu di luar nih. Mas, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ku berjalan menyusuri hari, ku belajar memahami diri, merenungi kebesarannya Ilahi. Ketika diri terus mencari, tersada dalam gelapnya hati, ingin ku bisa meraih cahaya Ilahi. Ku belajar dari kesalahan hidupku, dari lelahnya masa lalu, agar ku bisa kembali membuka mataku. Ku percaya Allah pasti akan tunjukkan suci hidayahnya untukku.
bisa melihat indah warna surga ketika diri terus mencari. Adalah kehendaknya yang mempertemukan kita, peraturannya yang memisahkan kita, rahmatnya yang mempertemukan kita. Kisah kita bukan berawal di Facebook dan berakhir di dinginnya kursi pengadilan. Kisah kita berawal dengan murni. Sempat kita hampir mengotorinya, tapi sekali lagi dia melindungi kita dari noda dalam cinta. Ini bukan akhir perjalanan. Ini awal dari kisah luar biasa. Sebuah kisah yang membuat iri para manusia. Akan dimulai kisah baru bagi kami berdua, pengantar untuk menaiki bahtera. Ini kisah kami, kisah dua insan yang saling mencinta, berlindung dari godaan pembisik dusta, dengan mempercayakan diri pada Sang Kuasa.